Nah, ya kan? Jilid pertama kalian kalah telak. Hanya TIJ yang dimasukkan ke penjara, kerugian kalian besar sekali. Nasab kalian terbongkar, penipuan kalian terbongkar, pencabulan kalian terbongkar, kebohongan kalian tentang karomah datuk kalian kebongkar. Bahkan orang-orang yang memaksakan membela kalian ikut-ikutan dibuli. Kenapa nggak dibuli? Kenapa dibuli? Bukan karena orang-orang benci kepada ulama, orang-orang benci kepada para habaib, bukan. Orang-orang sadar selama ini mereka ditipu, selama ini mereka dimanfaatkan, selama ini mereka dijajah spiritualnya, selama ini mereka dijajah pola pikirnya. Sekarang masyarakat tercerdaskan. Mau kalian bilang Kiai Imad itu bukan kiai, bukan ulama, nggak ada ilmu, persetan omongan kalian itu, nggak membawa pengaruh apapun. Nah, ucapan yang seperti itu justru membuat kami semakin berpikir, kalau Kiai Imad bukan orang baik, terus yang orang baik kalian. Kalau Kiai Imad bukan orang cerdas, terus yang cerdas kalian. Dari semua, dari golongan kalian, saya perhatikan satu pun enggak aktif akal, lemah akal. Ya, kenapa lemah akal? Besar amarah, besar birahi, akal lemah. Saudara, lemah sekali, lemah. Bahkan tesis yang begitu sederhana, pertanyaan-pertanyaan yang begitu ringan yang dilemparkan oleh Kiai Imad ke depan publik, tidak ada yang bisa menjawab selain marah-marah, ngamuk-ngamuk, menuduh kami sebagai pembenci Ahlul Bait, menuduh kami orang yang tidak percaya kepada zuriyah Nabi. Hei, kami percaya kepada zuriyah Nabi. Kami percaya kepada Ahlul Bait sebagai orang yang telah disucikan. Pertanyaannya, si Rizik Ahlul Bait? Kalau gitu si Rizik sudah disucikan dong. Masa orang sudah disucikan gosong seperti itu? Mukanya gosong, otaknya gosong, hatinya gosong, ilmunya gosong, akhlaknya juga gosong, saudara. Kebanyakan gaya lagaknya ya. Ya salam, saudara. Nah, begitulah kira-kira. Ya, makin stres mereka, makin stres. Air keramat mulai nggak laku, amplop mulai tidak lagi bertebaran, ceramah di media sosial dibully. Yang bully bukan PKI, pecinta Kiai. Mau ngaku datuknya sebagai pahlawan, nggak ada yang bisa ditonjolkan karena memang nggak ada. Mau dibajak, mau dibegal datuk orang, nggak bisa. Mau dibegal makam datuk orang, nggak bisa. Apa yang mau kalian tunjukkan? Cuman hanya orang-orang yang mengingkari terangnya cahaya matahari di siang bolong, yang menafikan, yang mengingkari nasab kami. Goblok. Matahari di siang bolong, nggak ada yang komplain, nggak ada yang mengingkari. Itu nggak tepat contohnya. Terus nasab kalian ada yang mengingkari, berarti nggak terang dong, nggak jelas dong. Kalau jelas nggak mungkin ada yang mengingkari. Kira-kira ada nggak yang mengingkari cahaya matahari di siang bolong? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan orang buta sekalipun mereka tidak akan mengingkari matahari yang terang di siang bolong. Kenapa? Panas. Mereka berteduh di bawah pohon, berteduh di tempat yang adem. Artinya mereka mengakui walaupun tidak bisa melihat. Ini kita buka mata lebar-lebar, nggak jelas juga. Kita buka telinga lebar-lebar, nggak jelas juga. Kita buka otak kita cerna. Kita buka hati kita cerna, nggak kita temukan. Yang ada hanya doktrin sampah. Yang ada kata-kata yang sangat tidak nyambung.